Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami buat. Ulang. Ya, mulai. Oke, perkenalkan nama saya Abdul Tabani. Nama saya Ilham Ismail. Nama saya Sandi Ramadan. Nama saya Abdan. Nama saya Mas Apsi. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami buat, yaitu sebuah aplikasi perjalanan yang terinspirasi dari Traveloka. Di sini kita menamainya Tripify, dan ini adalah logo Tripify. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari aplikasi kita. Tripify merupakan platform perjalanan utama di kawasan Asia Tenggara, memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menjelajahi dunia. Oke, di sini saya menjelaskan manfaat dan tujuan. Manfaat dan tujuan aplikasi ini yaitu memudahkan seseorang dalam sebuah perjalanan suatu tempat secara aman dan nyaman dengan merancang sistem informasi manajemen dengan menjual tiket yang efektif dan efisien platform e-commerce Tripify. Rencana sistem informasi, konsep sebuah sistem yang akan digunakan untuk mengelola, menyimpan serta mendistribusikan informasi di suatu organisasi. Perancangan juga bisa mencukupi rincian rancangan keras yang akan dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Diperlukan pembuatan desain sistem aplikasi agar kebutuhan dapat melibatkan penerbangan kebutuhan pengguna dan serta organisasi yang berkaitan dengan proses penghasilan dan distribusi informasi. Satu sistem formal organisasional yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk manajemen yang terkait dengan lingkungan. Teori ya? Teori next. Ajarin keluar teori lu. Next. Untuk sistem aplikasi sendiri, pengguna dapat menggunakan melalui platform perdagangan elektronik seperti Tripify, dan juga pengguna dapat dengan gampang mencari, memesan, hingga melakukan pembayaran secara lancar dan aman untuk berbagai keperluan perjalanan seperti penerbangan, kereta api, penginapan, dan destinasi wisata. Semua itu tersedia dalam satu aplikasi, yaitu Tripify. Pengguna dapat dengan mudah dan nyaman memesan tiket pesawat, hotel, kereta, dan tur dengan menggunakan aplikasi berbasis web dan mobile, serta memastikan sistem dapat menangani banyak pengguna secara bersamaan tanpa lag. Kebutuhan besar keamanan saja melakukan transaksi, kebutuhan dalam memilih tempat wisata, hotel, pesawat, dan lain-lain. Informasi tempat dimasak secara lengkap menghindari penipuan. Riwayat pemesanan atau perjalanan secara jelas. Metode pengembangan. Tripify menggunakan metode waterfall serta pendekatan tradisional yang dalam pengembangan perangkat lunak dan diterapkan dalam pembuatan sistem informasi, termasuk menggunakan hikmah sebagai desain dan prototipe sebagai penggunaan dalam menggunakan aplikasi. Buka makalahnya. Terima kasih. Makalahnya. Nah, kok taruh jurnalnya gitu? Harus ada jurnalnya. Ini yang di bawah benar. Bentar, Boy. Jangan buru-buru. Yang di bawah benar. Yang di atas mana? Kenapa nggak sama? Pakai
apa? Sebelumnya kan bagus. Masa ini terjadi perubahan? Hari ini lo istri lo A, besok istri lo B. Nah coba mata begitu kayak binatang nih. Nih kayak gini tulisannya tuh di bawah, nggak boleh di depan. Metode penelitian diajarin kan? Diajarin dulu. Udah lulus? Atas semester ini? Semester ini. Siapa yang ngajar? Bu Widya. Dosen baru ya? Hari apa dia ngajarnya? Hari Senin. Diajarin nggak cara-cara pakai itu? Diajarin dulu. Ya kan? Gimana saya? Oh, wasnya ya. Kamu suruh bikin apa wasnya? Oke, coba kita naik ke atas lagi. Nah, ini pakai jurnalnya siapa? Taruh di sini. Kamu nggak boleh mengarang indah, buka. Nah, nggak tahu ini satu siapa. Mau nggak mau turun ke bawah ke daftar pustaka. Nggak boleh kalau nyambung. Kalau nyambung harus nyambung di sini. Pinteran dikit apa singkat diajarin tadi katanya metode penelitian. Makanya lu poinnya kemana? Ke umum atau ke khusus? Kalau umum semua jadi satu aja, satu alinea. Kan yang ngajarin ini metode penelitian kan? Kenapa lu nggak nanya kalau nggak ngerti? Sampai situ nggak ngajarinnya dia? Hah? Ini yang salah yang nulis siapa? Lu atau lu? Nah, coba buka. Daftar pustakanya bawah nomor 1. Masih sama itu si siapa? Siapa tadi naik atas? Novita. Emang di Mendeley masuknya begitu, Novita. Bukan dia cuma Novita yang kawan-kawan, bukan bersama begini. Terus nggak ada A-nya begini, nggak ada. Bukan Mendeley-nya. Mendeley, you can hear me? Mendeley. Pakai mouse daripada susah. Yuk. Oh, laptopnya lemot. Mudah-mudahan orangnya enggak ya. Aman. Kalau desktop biasanya kalau sudah disimpan dia akan bisa kita buka. Kalau online, nah mau nggak mau ini online. Berarti cara bukanya pada saat online dan tidak bisa disimpan. Bukanya kalau simpan lagi online lagi. Nah, cari ini tutup. Ini tutup. Nah, back lagi ke library. Nah, Novita. Novita. Kalau di save dia nggak usah harus buka gitu, back. Makanya gua ajarin, ampun. Ini yang ngajar metode penelitian juga. Nah, klik di sininya 2 kali. Berarti belum kamu simpen kan? Oke, next. Turun. 2000 berapa itu? Naik ke atas. 2021. Oke. Turun. Nah, ini yang kata-kata yang mana? Kalau masih nyambung, bentar, boy. Tinggal naik darah, naik ke atas. Turun. Ini kan kalau sama, berarti satu linia saja. Ini kata-kata yang mana yang kamu ambil dari jurnal tersebut? Jangan sampai gue marah ya, sorry ya. Percuma lo marah, gue marah, nanti sakit semua kan, sorry ya, peace ya. Pokoknya lo kalau kuliah serius deh, jangan bercanda. Kalau nggak ngerti tanya, Bu ini maksudnya apa? Kenapa kita bisa pindah satu alinea atau beda alinea atau jadi satukan alinea? Itu nanyanya harus detail. Ya, sampai saat ini aku masih belajar statistik, mungkin minggu depan setelah libur-libur ala kan lama tuh saya belajarin statistiknya. Kita sama-sama belajar ya. Mudah-mudahan tugas saya selesai sebelum Idul Adha saya pelajarin lagi. Kita nanti bahas statistiknya sama-sama. Ya kalau kurang-kurang maklum lah ya, kerjaan saya juga banyak. Kalian kasih linknya yang SPSS tadi, nanti kita pelajari sama-sama. Taruh di grup aja nggak apa-apa ya guys. Oke, kata-kata yang mana?
e-commerce. Terus, nah, contek banget kan? Mana parafrase lo? Goblok banget ya kayak gini. Masa gua harus ngajarin metode penelitian lagi kan? Nggak ada yang lo edit, nggak boleh plagiarisme. Ini tulisan ilmiah, artikel ilmiah, nggak boleh plak. Citasi, parafrase, sama similarity. Tadi kelompok tadi yang alien yang kedua udah bener ya. Nah, tuh yang pertama masih belum benar. Ya. Ini tulisan ilmiah, jangan sampai salah. Kalau tulisan lo sama, salah. Kan yang baca berikutnya salah. Adik kelas lo baca salah. Lo menjerumuskan masuk ke neraka, mau? Nah, kamu kena dosanya kan? Ya, oke ya. Next berikutnya Fauzi, kita buka lagi Fauzi. Mendeley, nah? Iya, Mendeley-nya. My library. Fauzi, search Fauzi. Masa gua harus nunggu marah dulu? Fauzi. Itu kata-kata yang mana yang kamu pakai? Sama, yang atas sama, yang bawah sama. Ya kan atas sudah bahasa e-commerce kan? Nah, kenapa yang bawah juga bahasa e-commerce lagi? Mungkin contohnya di Traveloka e-commerce-nya apa? Gitu, jangan pakai kata yang sama lagi kan? Belajar tadi saya bilang similarity, paraphrase sama citasi. Nih misalkan logika gini aja deh. Kita bercerita tentang Budi pergi ke pasar. Next pertemuan 20 bahas lagi Budi pergi ke pasar. Bosan nggak? Nah logika gitu aja. Walaupun si penulisnya berbeda, dia menggunakan kata-kata yang lain. Ya, ke pasar bersama dengan Santi dan Budi. Nah enak kan dengarnya? Nah kayak gitu gua harus jelasin ke anak SD toh yo. Alah ini mahasiswa lo semester berapa? Nah, semester 4 lagi. Benerin ya, saya nggak mau tahu. Next turun ke bawah. Waterfall-nya. Tulisanmu banyak-banyak mengarangin datu. Terus. Mana? Pakai jurnalnya siapa? Kata depannya bukan itu. Mantas nggak ketemu. Search dulu, search. Ahmad, coba cari Ahmad. Nggak ada, berarti belum kamu simpan. Ya, di sini kan ada namanya Ahmad. Berarti salah kamu bisa di Mendeley-nya. Apa kamu nyimpen Mendeley-nya? Manual, siapa yang ngajarin manual? Udah gua bilang pakai Mendeley. Gua lempar kursi lu. Gimana nggak emosi saya? Kan udah ada cara-caranya. Gak boleh mengarang indah. Tulisan lo harus nanti misalkan lo skripsi harus dipublish. Tulisan lo tuh nggak bener. Ini anak siapa sih yang nulis? Dosennya nggak ngajarin apa? Nah, mau nggak nama kamu jelek, nama BSI jelek, mau nggak? Nah itu sampai kayak gitu, ya. Oke. Kenapa kalau yang sama? Kenapa kamu nulis 2 kali? 1 aja. Ya, baru isi dalamnya. Oke, next. Yang kemarin yang di mock up-nya saya suruh benerin apa punya kamu desainnya? Hah? Coba lihat, udah ditambahin belum?
Adminnya ada enggak? Adminnya ada enggak? Admin. Adminnya ada enggak PPN-nya? Hah? Ada enggak? Di adminnya. Hah? Ada enggak? Kan yang masukin PPN itu kan admin. Adminnya enggak ada tapi muncul di customer. Yang masukin di customer siapa? Hantu. Paham? Nah, ya, benerin. Ah, ngawur lu. Gue masih kasih lo C ya. Kalau lo nggak benerin, gue masih dinilai C. Cukup dari saya. Ini Mary belum bantu dong. Bantu. Ya mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi